Mengingat lagi 7 pesan Jokowi, reshuffle kabinet dan kans Ahok jadi menteri pada 2021. Ditulis oleh Widodo SP, sumber Seward. Kabinet Indonesia Maju atau KIM pada pemerintahan Jokowi Ma'ruf belum juga berjalan setahun sejak dilantik pada Oktober 2019 silam. Namun, menurut penilaian awam saya terhadap kinerja para menteri berdasarkan ingatkan akan 7 pesan RI1 untuk para calon menterinya saat itu, membuat saya sepakat dengan Arief Puyono bahwa ada potensi reshuffle KIM pada 2021 nanti. Berbicara sekitar akhir November 2019, menurut lansiran detik.com, saat itu Waketum Gerindra ini berkata bahwa 2021 akan diwarnai perombakan kabinet besar-besaran karena 2 alasan. Sebagian menteri tak mampu mencapai target dari Jokowi dan persaingan elit parpol yang akan mendesak Jokowi untuk mencopot sebagian menterinya. Yang pasti tahun depan akan ada reshuffle kabinet oleh Jokowi karena akan ada banyak menteri yang sekarang menjabat akan terpental karena tidak mencapai target yang diinginkan Jokowi, kata Puyono waktu itu. Sebelum kita lanjutkan prediksi Puyono, kita mau ingat lagi 7 pesan Presiden Joko Widodo bagi para calon menterinya yang diucapkan sebagai mereka resmi dilantik pada 23 Oktober 2019 silam. Berikut ini ke-7 pesan dari RI1 untuk 38 orang yang memperkuat KIM dengan rincian 30 menteri teknis, lalu masing-masing 4 orang menteri koordinator dan pejabat setingkat menteri. Yang pertama, jangan korupsi. Yang kedua, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, para menteri diminta kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Keempat, para menteri tidak boleh terjebak dalam rutinitas kerja yang monoton. Yang kelima, menuntut para menteri berorientasi pada hasil nyata. Yang keenam, selalu mengecek masalah di lapangan dan menemukan solusi jika ada masalah. Yang ketujuh, serius dalam bekerja. Silahkan menilai sendiri seberapa banyak presentase menteri yang sejauh ini telah berupaya untuk memenuhi ke-7 pesan dari Jokowi tersebut. Namun yang jelas, adanya serbuan corona ini benar-benar dapat mengetahui kemampuan para menteri dalam beradaptasi, sekaligus berpikir cepat dalam menangani permasalahan yang muncul berkaitan dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Para menteri yang berurusan langsung dengan bidang kesehatan, transportasi, hukum, dan HAM, masalah sosial, perekonomian, dan ketenaga kerjaan, juga menteri dalam negeri dan para koordinator menteri tampaknya menjadi yang paling sibuk dengan mengalami penyesuaian target, ritme, dan cara kerja yang cukup tinggi. Meski para menteri lainnya juga masih memiliki beban kerja yang cukup berat berdasarkan 7 parameter di atas. Kembali ke Arief Puyono, saya agak terkejut membaca unggahan Rudi S. Kamri pada Kamis 4 Juni 2020 yang setelah bertemu dengan Arief Puyono menyebut bahwa politisi Gerindra ini sekarang sepenuhnya mendukung Presiden Jokowi, bahkan siap membela jika ada yang mengganggu Kang Mas Jokowi. Mengamati sepak terjang Gerindra selama ini, sebelum Prabowo menjadi Menhan, saya cenderung wait and see dan tidak begitu saja percaya pengakuan Puyono, termasuk ketika dia terlihat memuji Ahok yang disebutnya berpotensi masuk sebagai menteri ketika terjadi reshuffle KIM pada 2021 nanti. Hari itu, Puyono menyebut posisi Ahok sebagai komisaris utama Pertamina hanya sebagai batu loncatan untuk mengembalikan Ahok ke jabatan publik sebagai menteri. Ahok disebut Puyono setidaknya memiliki 4 kualitas yang dianggapnya cocok untuk menjadi salah satu menteri Jokowi di KIM. Punya integritas, punya kejujuran, sosok yang gila kerja, dan cepat tanggap akan keinginan Presiden Joko Widodo. 4 syarat yang dianggapnya pas untuk menyukseskan program-program pemerintahan Jokowi Ma'ruf sampai 2024 nanti. Kau mau ngomong Pak Puyono? Apakah kualitas yang sama dimiliki oleh Prabowo Subianto atau Edi Prabowo, atau masih jauh dari itu? Kalau masih jauh, kan berarti ada potensi keduanya terpental dari Kabinet Indonesia Maju. Setidaknya Prabowo yang junior, karena kalau yang senior saya rasa masih akan diamankan oleh Pak D. Jokowi karena perannya masih bisa dimaksimalkan di kabinet maupun untuk meredam kader Gerindra akan tidak berulang. Kecuali Fadlizon tentunya yang seperti anak durhaka meskipun masih tercatat sebagai kader Gerindra. Bagaimana menurut Seaworder terhadap kinerja para menteri KIM sejauh ini? Kandidat yang perlu dirombak siapa aja nih? Dan calon yang tepat kira-kira siapa aja untuk mengaktifkan jika reshuffle benar-benar terjadi?
kasih.